sebetulnya saya nggak ada kepikiran untuk sampai ke Polda ya. Pengennya ya pengertian lah dari itu, Swan kayak berkenalan sama saya, si penyanyinya kan bawain lagu saya kemana-mana, tapi sama penciptanya nggak kenal. Nah, saya tunggu tuh setahun 2 tahun kok masih anteng-anteng terus, tapi terus bawain lagu saya kan, nyanyi di mana. Saya juga ajuin ke Polda aja juga bukan urusan unsur pidananya itu. Kalau salah atau tidak kan nanti di pengadilan ya. Ini belum sampai ke pengadilan aja. Unsur pidananya sepertinya Lesti ini tidak memenuhi unsur pidana. Ini nanti akan chaos. Nanti semua orang jadi takut nyanyi lagu itu yang tadinya diproduksi untuk orang happy, jadinya bikin takut gitu. Tuh, Judika aja merasa takut karena ada oknum pencipta lagu yang bikin menakutkan, guys. Ya, Bang, seperti daun Gimana pepaya. menurut Anda? Seperti daun pepaya. Ya Besti. Iya, dari Persoalannya ini adalah apakah Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu ya, apakah melakukan tindak pidana atau tidak, kan itu. Nah, kalau begitu berarti kita harus tahu dulu Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu dengan pasal apa, undang-undang apa, pasal berapa, tentang apa. Nah, seperti kita ketahui ya dalam pemberitaan bahwa Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya ya, itu melaporkan dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Apa pasal 113 sendiri ada 4 ayat ya, Undang-Undang ketentuan pidana di pasal 113 itu ada 4 ayat. Sayangnya dalam pemberitaan itu tidak dijelaskan pasal 113 ayat berapa Lesti Kejora itu dilaporkan. Kalau juntonya ya, yaitu pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, tentu pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta itu mengatur tentang hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Karena tidak ada ayatnya pasal 113 ini yang dilaporkan ini, apakah ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, karena tidak ada ayatnya. Sementara dalam undang-undang ini pasal 113 ketentuan pidana itu ada 4 ayat pasal 113 itu. Unsur pidananya itu kalau salah atau tidak kan nanti di pengadilan ya. Ini belum sampai ke pengadilan aja. Unsur pidananya sepertinya Lesti ini tidak memenuhi unsur pidana. Dia tuh nggak mungkin menang kalau bukan karena lagu kering-kering. Coba bukan lagu itu, nggak mungkin menang. Dia tuh menang karena lagu kering-kering gitu. Hei, Mbak Baju Hijau. Lu tahu nggak? Emang lu kira kalau orang menang itu karena lagunya? Itu efek kesekian-sekian lagu itu. Yang pertama sekali adalah satu, suaranya harus bagus, harus merdu, harus cocok itu suara. Kayak Lesti tuh suaranya merdu banget ya kan. Harus pintar membawakan lagu ya, harus serasi, ton tidak lari-lari ya, penampilan oke, mimik wajah waktu membawain lagu oke. Pokoknya semua dinilai, bukan karena dari lagu aja Mbak. Mau lagu sebagus apa aja, kalau pembawaannya, kalau suaranya tidak bagus, anyep kagak juara Mbak. Mbak Baju Hijau, jangan bikin gua trauma pakai baju hijau deh ya, jangan asal-asal deh ya. Kalau ngomong lain kali agak-agak mikir yuk. Malu loh. Masa gara-gara lagu kering-kering Lesti menang? Kan itu kompetisi bukan sekali Mbak nyanyinya. Berkali-kali ada babak penyisihan, ada semifinal, ada final, ada bla 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 bla. Dan itu nggak mungkin aja. Masa lagu kering mulu yang dibawain? Ya nggak mungkin lah. Dan gue belum pernah loh lihat Lesti waktu di Indosiar itu bawa lagu kering-kering. Kayaknya yang lain-lain deh bawain lagu kering. Lesti tuh nggak ada bawain lagu kering-kering Mbak. Mbak Baju Hijau, sini ketemu gue, mau gue pilok bajunya. Mau nggak gue pilok jadi warna hitam Mbak? Hah? Mau? Ijo lumut. Setahu gue nih ya, pas pertama kali audisi Lesti itu nyanyiin lagu Zainal.
Dan yang angkat nama dia itu lagu Zainal. Yang identik sama dia itu lagu Si Kecil. Lagu Ranting Yang Kering itu gua nggak pernah dengerin tuh ya. Gua nggak pernah dengerin dia nyanyiin lagu itu. Cuman gua lihat videonya kemarin emang ada. Itu nggak identik, nggak melekat sama dia. Banyak lagu-lagu yang dia nyanyiin, tapi yang lain biasa aja. Perasaan yang nyiptain lagu banyak, bukan Anda doang. Ibu, kalau memang Anda memang lagi lagi butuh uang gitu ya, itu judulnya lagunya diganti deh, jangan bagai di ranting yang kering deh, aturan bagai kantong yang kering gitu. Bagus Bu, nggak usah ngadi-ngadi deh nggak usah ngadi-ngadi. Kenapa kagak dari dulu? Kalau emang ibu kagak suka Lesti nyanyiin lagu itu, kenapa kagak dari dulu pas pertama dia nyanyiin lagu itu? Yang angkat nama dia, yang terkenal itu, yang bikin dia terkenal itu adalah lagu dia sendiri, Kejora. Makanya namanya Lesti Kejora Bu ya, bukan Bagai di Ranting Yang Kering. Kalau Bagai di Ranting Yang Kering kita juga udah tahu dari zaman kapan itu Iis Dahlia yang nyanyi Bu, bukan Lesti. Pas pertama audisi juga dia nyanyiin lagu Zainal. Itu Bu, ngerti nggak, paham nggak sih? Kuasa hukum pencipta lagu dangdut Yoni Dores, Ilham Suwardi, buka suara terkait laporan dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan terhadap penyanyi dangdut Lesti Kejora. Laporan tersebut masuk ke Polda sejak 19 Mei 2025. Terkait laporan Lesti Kejora kemarin, ya seperti yang diberitakan. Maksudnya, kami telah membuat laporan di Polda pada tanggal 19 Mei 2025 yang mana terkait pelanggaran hak cipta. Yang kita laporkan yaitu melanggar pasal 113 Junto, pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, ungkap Ilham. Pihaknya menuding Lesti Kejora menyanyikan beberapa lagu ciptaan Yoni Dores tanpa izin, terutama dalam bentuk cover yang diunggah di platform YouTube. Iya, lagunya ada beberapa lagu: Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Arjuna Buaya, Buaya Buntung, dan lain-lain. Kita ambil yang di cover aja di YouTube, jelasnya. Lebih lanjut, Ilham menyebut aktivitas tersebut berlangsung sejak tahun 2017. Kalau yang penting kita ngelihat di YouTube-nya, ada yang tahun 2018. Jadi variasi, nggak sekali. Kalau sekali aja mungkin nggak ada masalah. Masalahnya yang kita lihat itu, kita udah bicarakan kemarin. Kita sampaikan bahwa kita melihat itu dari tahun 2017, terangnya. Menurutnya, tindakan hukum ini diambil karena praktik serupa terus berulang tanpa ada penyelesaian. Sehingga Yoni memilih mengambil langkah hukum. Sudah lama, cuma itu kan sampai saat ini masih aja ada gitu loh. Dan kalau kita nggak mengambil langkah dari kejadian tersebut, sampai tahun-tahun berikutnya ini akan terjadi seperti itu lagi, tambah Ilham. Menjawab pertanyaan soal hubungan antara Lesti Kejora dan Yoni Dores, Ilham menegaskan keduanya tidak saling mengenal. Justru itu, dia menyanyikan lagu seseorang tapi dia nggak mau kenal dengan orang yang menciptakan lagunya. Nah, itu masalahnya. Kalau dia sudah kenal, pasti ada komunikasi dong. Kalau sudah kenal, mungkin Pak Yoni sendiri juga nggak enak gitu kan. Tetapi karena belum kenal sama sekali, pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Lesti Kejora belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut. Selain itu, di tengah Lesti Kejora sudah melapor ke Polda Metro Jaya, Rizky Bilar menyikapi kasus tersebut dengan santai. Apakah ini menandakan bahwa suami Lesti Kejora tidak peduli dengan laporan tersebut? Atau malah Rizky Bilar sudah menemukan solusi terbaik mengatasi masalah tersebut? Soalnya, ancaman hukuman dari kasus yang menimpa Lesti Kejora saat ini tidak main-main. Hukuman ancaman adalah kurungan penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Diketahui sebelumnya, kabar tak sedap menimpa artis dangdut cantik tersebut. Ia dilaporkan oleh Yoni Dores melalui kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya pada Minggu 22 Mei 2025. Pelapor dilaporkan karena dianggap telah mempublikasikan
dan mempublikasikan lagu ciptaan pelapor tanpa izin yang resmi. Lesti Kejora pun disangkakan lewat pasal 113 Junto, pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jelas saja, kabar ini membuat publik heboh. Soalnya Lesti Kejora dinilai sebagai artis yang tidak suka melanggar hukum. Makanya, tidak heran jika tidak sedikit netizen yang merefleksikan kondisi Lesti saat ini. Sementara itu Rizky Bilar malah menyikapi masalah itu dengan tenang. Istri Lesti tidak menganggap kasus tersebut sebagai masalah yang besar. Komentar Rizky Bilar pun beredar di media sosial belakangan ini. Suami Lesti itu mengatakan bahwa ia sudah mengetahui masalah itu jauh hari sebelum masalah itu viral seperti sekarang ini.